Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya pasti belum mengenal ibu kan? Kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Hijriyah, bisa dipanggil Ibu Diah. Nah, pasti kalian bingung, ibu ini ngajar apa ya? Bukannya ibu ini ngajar di kelas 11. Nah, sebelumnya ibu mau jelaskan dulu. Di sini kami ada pergantian atau rolling terhadap guru-guru yang mengajar multimedia. Jadi di sini ibu akan mengajar simulasi dan komunikasi digital. Yang mana ibu akan meneruskan pembelajaran dari Bapak Arif. Sebelum kita masuk ke pembelajaran lanjutan yaitu di bab 2, Ibu di sini mau mengasih bayangan terlebih dahulu apa sih pembelajaran simulasi dan komunikasi digital itu. Nah, pembelajaran simulasi dan komunikasi digital atau biasanya sering disebut dengan SIMDIK adalah pembelajaran yang hampir mirip dengan TIK atau TIKOM yang kalian pelajari di SMP. Nah, pembelajaran ini modal utamanya hanya satu, yaitu kalian harus bisa mengoperasikan komputer. Nah, di sini pasti kalian sudah bisa kan mengoperasikan komputer? Meskipun di rumah misalnya tidak punya komputer tapi kan kalian di sekolah sudah diajarkan bagaimana caranya mengoperasikan komputer. Paling tidak ya bisa menyalakan dan mematikan. Nah, kalau mengetik insya Allah bisa kalau kalian belajar, oke? Nah, di sini untuk pembelajarannya yaitu di dalam SIMDIK kita akan diajarkan yaitu mengenal software pengolah kata yaitu Microsoft Word, terus Microsoft Excel, PowerPoint untuk kita presentasi, membuat Gmail atau email, dan pembelajaran daring lainnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, langsung saja kita belajar ke bab 2 yaitu tentang pengenalan software pengolah kata. Langsung kita belajar, oke? Software pengolah kata. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian pernah mengenal software pengolah kata? Ya, biasanya apa ya? Ya, benar. Salah satu aplikasi software pengolah kata yaitu Microsoft Word. Jadi, di sini ada yang sudah bisa mengoperasikan Microsoft Word atau yang sudah sering nih mengerjakan tugas menggunakan Microsoft Word. Biasanya kan tugasnya ada makalah, ada bentuknya, terus tuh ada bentuknya portofolio yang diketik. Ya misalnya tugas untuk mencari materi atau bahan di internet, terus tuh diketik ulang, dibuat makalah, terus kita membuatnya ke dokumen Microsoft Word. Nah, kita ingat kembali nih pembelajaran TIK pada saat kita SMP. Pasti kita diperintahkan atau diminta untuk membuat suatu dokumen menggunakan Microsoft Word. Sebelum kita masuk ke aplikasi Microsoft Word, Ibu mau jelaskan dulu mengenai software pengolahan kata. Software pengolahan kata atau word processor merupakan software perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting, maupun mencetak dokumen. Banyak digunakan untuk membuat naskah laporan, artikel, brosur, karya tulis, surat menyurat, dan lain-lain. Yang biasanya ini bentuknya dalam bentuk dokumen. Macam-macam software pengolah kata. Open Office, Notepad, WordPad, Microsoft Word, Google Document.
Fungsi software pengolahan kata. Di sini fungsinya yaitu ada 1 sampai 6. Ibu akan jelaskan setiap fungsinya. 1. Memiliki karakter huruf yang dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan. Nah, di sini bentuk huruf kita bisa lihat di toolbar yang home, yaitu di sini ada font. Nah, di sini di dalam font ada namanya. Di sini bisa diubah fontnya, disesuaikan. Terus tuh ada font size-nya, itu ukuran huruf. Kita bisa ubah. Kalau misalnya untuk yang formal, biasanya itu menggunakan Times New Roman dan ukurannya 12. Terus yang kedua dapat melakukan editing atau perbaikan dokumen tanpa harus membuat dokumen baru. Ya, jadi gini, kalian misalnya sudah ngerjakan tugas atau makalah, terus kalian ingin menambahkan referensi atau menambah bahan lagi, dapat di internet nih bahannya. Nah, jadi kalian tinggal membuka dokumen yang sudah dibuat, terus tuh tinggal copy materi yang ingin kita salin lagi ke dokumen yang terdahulu, terus paste aja di situ. Kalau sudah diedit, baru kita save ulang, save kembali. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk menyisipkan gambar, simbol, bagan dengan mudah. Nah, kalau bagan, simbol itu biasanya di insert di sini. Kalau simbol ini ada namanya di simbol, ada di simbol sini ada namanya paling ujung, ada equation dan ada namanya simbol. Kalau simbol fisika itu di equation, kalau simbol misalnya seperti matematik atau simbol seperti apa karakter itu ada di simbol seperti kaki kuda bentuknya. Terus kalau bagan di sini ada smarter. Ini bagan yang sudah tersedia. Jadi kita tinggal memasukkan kata-katanya saja. Itu. Yang keempat yaitu dapat diformat bentuk ukuran kertas, besar kecil huruf sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, bentuk ukuran kertas ini dinamanya di toolbar yang namanya di Page-Layout. Di Page-Layout ini ada namanya Page Setup. Page Setup bagian margin. Margin itu ukuran kertas. Kalau orientation yaitu kertasnya mau ke atas, panjang ke atas atau memanjang ke samping. Kalau size tuh bentuk ukuran kertas, ada yang letter, legal, A5 dan lainnya. Kalau margin ini garis tepi, pengaturan garis tepi. Yang kelima, dapat melakukan penyimpanan yang praktis dan mudah karena tidak memakan tempat karena disimpan dalam bentuk file di dalam hard disk komputer. Jadi setelah kita mengerjakan tugas yaitu di software pengolahan kata, jadi kita save terus langsung tersimpan ke dalam hard disk komputer. Yang keenam yaitu dapat digunakan untuk berbagai keperluan penulisan seperti menulis karya ilmiah, majalah, brosur, dan koran. Ini merupakan fungsi dari software pengolahan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video tadi kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan Ibu harap kalian tetap di rumah saja ya. Selalu jaga kesehatan. Dah, sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya.